Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV, apa kabar Anda? Senang sekali menjumpai Anda kembali di Lintas Barua Sepekan edisi Minggu 18 Mei 2025. Tentunya bersama saya Bram Tahar akan kami hadirkan serangkaian informasi terpilih untuk Anda, dan inilah informasi selengkapnya. Bersama mengawali Lintas Barua Sepekan hari ini, Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Maman Abdurrahman hadir ke Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai sahabat pengadilan untuk membela salah satu pelaku UMKM pemilik toko Mama Khas Banjar, Firly Nur Rahim, yang dipidana gara-gara masalah kemasan produk UMKM tanpa label kadaluarsa. Hadir bersama perwakilan Kementerian UMKM, Menteri Maman Abdurrahman memenuhi janjinya untuk hadir ke persidangan di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Maman Abdurrahman hadir sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk membela salah satu pelaku UMKM pemilik toko Mama Khas Banjar, Firly Nur Rahim, yang dipidana gara-gara masalah kemasan produk UMKM tanpa label kadaluarsa. Dalam pemaparannya, Maman Abdurrahman terlihat beberapa kali menyeka matanya lantaran meneteskan air mata saat menyampaikan pandangannya karena negara harus hadir membela pelaku UMKM. Maman Abdurrahman juga berharap kepada majelis hakim untuk pentingnya menerapkan azas ultimum remedium atau sanksi pidana dijadikan sebagai upaya terakhir kepada salah satu pengusaha mikro. Kementerian UMKM dalam konteks pemberian sanksi kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah di seluruh Indonesia harusnya lebih mengedepankan prinsip-prinsip pembinaan. Prinsip-prinsip penegakan hukum pidana itu kita jadikan ultimum remedium sebagai pilihan akhir dalam proses penegakan hukum. Jadi tadi saya sudah sampaikan, harapan kami lebih mengedepankan kepada sanksi administratif daripada sanksi pidana. Artinya, kalau sanksi administratif itu apa? Yaitu Undang-Undang Pangan, di mana di situ diatur terkait mengenai pelabelan, kadaluarsa dan lain sebagainya. Artinya, kalaupun ada kesalahan yang memang tidak bisa dipenuhi ataupun sudah diberikan pembinaan dan lain sebagainya, kedepankan tadi sanksi administratif. Saya pikir itu. Dan pertanyaannya, apakah aparatur penegak hukum harus kita salahkan? Tidak. Semua bergerak berdasarkan tupoksinya masing-masing. Tinggal dilihat dari perspektif dan pandangan hukumnya. Saya hadir di sini sebagai Menteri UMKM yang bertanggung jawab secara penuh dalam konteks keberlanjutan, pertumbuhan, perlindungan dan lain sebagainya kepada UMKM kita. Saya ingin menyampaikan dan mencoba meluruskan semuanya. Itu. Lebih baik lagi, terus saya bisa lebih paham lagi, oh ternyata ini loh yang harus diterapkan, dilaksanakan, diupayakan. Itu terus kalau harapan saya untuk umumnya, ini kedepannya jadi momentum buat pengusaha UMKM yang lain, agar kita ini jalan ternyata ini banyak loh bantuan-bantuan dari negara, termasuk dari kementerian, terus DPR RI, DPR kota, terus instansi terkait yang begitu banyak berkontribusi terutama kepada kami gitu kan, bisa membantu kami gitu kan dari sisi upaya ini. Kalau ikhtiar saya upayakan apapun itu kan, namun hasil saya ikhlas apapun nanti yang dari majelis hakim nanti yang di hasil putusannya. Hadirnya Menteri Maman Abdurrahman sebagai sahabat pengadilan adalah bentuk komitmen pemerintah hadir dan berempati terhadap kemajuan pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Apalagi penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku usaha UMKM seperti terdakwa Firly dipandang tidak sejalan dengan arah politik nasional. Sidi melaporkan untuk Banjar TV.
Informasi lainnya, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program Asta Cinta Presiden Republik Indonesia, terutama dalam mencapai swasembada pangan, Bupati Banjar Saidi Mansur didampingi Ketua TPPKK Nur Gita Tias melaksanakan panen padi gunung dan syukuran. Bupati Banjar Saidi Mansur bersama Ketua Tim Penggerak PKK Nur Gita Tias dan Dim 1006 Banjar Letnan Kolonel Kavaleri Zulkifli Sembiring dan sejumlah pimpinan SKPD melakukan panen padi bersama di lahan pertanian Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karangintan. Menggunakan alat panen tradisional berupa ani-ani atau ranggaman, Bupati Saidi Mansur tampak lihai memanen padi gunung yang sudah tua dengan cara memotong batang padi satu persatu. Saidi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, kelompok tani, dan semua pihak yang telah mendukung keberhasilan panen. Ia berharap panen ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Panen padi di Desa Awang Bangkal Barat, tentu kami apresiasi yang sangat luar biasa kepada Desa Awang Bangkal Barat melaksanakan ketahanan pangan di desa. Mudah-mudahan ini juga menjadi asta cita Bapak Presiden. Ini adalah komitmen pemerintah daerah, desa, dan juga masyarakat bersama Pak Dandim, Pak Camat, ada rekan-rekan lain dari Polri, dan mudah-mudahan sesuai dengan kultur kita, tempat kita, yaitu mayoritas pertanian dan juga komitmen dari desa. Mudah-mudahan juga didukung semua pihak, dan ini juga pertama kalinya setelah dilantik kita turun ke lapangan dan mudah-mudahan jadi percontohan untuk desa-desa lainnya. Senada dengan Bupati Banjar dan Dim 1006 Banjar Letnan Kolonel Kavaleri Zulkifli Sembiring mengungkapkan kegiatan panen padi gunung ini sebagai bentuk ketahanan pangan desa serta mendukung program pemerintah dalam hal swasembada pangan. Hari ini luar biasa, ini seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, ini patut menjadi contoh bagi desa-desa lain. Jadi ini inisiatif dari pembekal untuk melaksanakan ketahanan pangan di desa, dan ini luar biasa hasilnya juga untuk menambah PA di desa, sehingga memang manfaat ini bisa dirasakan oleh masyarakat dari Desa Awang Bangkal Barat ini sendiri. Seperti sampaikan Pak Bupati juga, ini juga mendukung dari program pemerintah dalam rangka swasembada pangan nasional. Dan kebetulan memang saat ini juga kita di Kabupaten Banjar yang merupakan lumbung padi nomor 2 di Kalimantan Selatan, dan ini juga bisa menambah produksi padi di Kabupaten Banjar. Padi yang dipanen di Desa Awang Bangkal Barat merupakan jenis beras gunung dengan luas lahan sekitar 5 hektar yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan desa. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, Polda Kalsel berkolaborasi dengan berbagai komunitas pegiat motor terus berupaya mencegah aksi anarkis, balap liar, dan premanisme. Kegiatan ini berlangsung dalam momentum Moods My Day 2025. Polda Kalimantan Selatan merangkul komunitas motor yang melakukan kegiatan positif untuk mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di daerah ini, khususnya pada gelaran Banjarmasin Moods My Day yang berlangsung di Wetland Square, Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 3,5 Banjarmasin, Selasa 13 Mei 2025. Ketua Panitia Ahmad Marzuki dalam keterangannya menyatakan acara komunitas Vespa ini diharapkan membawa nilai positif bagi semua, khususnya komunitas motor yang ada di Kalimantan Selatan. Dalam acara ini pihaknya berkolaborasi dengan Polda Kalimantan Selatan untuk bersama-sama mengurangi gangguan Kamtibmas seperti balap liar, aksi begal, premanisme, dan kejahatan lainnya agar semua pihak bisa beraktivitas dengan lancar dan aman. Marzuki berharap ke depannya agenda seperti ini dapat berkelanjutan dan juga dilakukan oleh komunitas motor lainnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Ananda menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan positif ini. Ia minta kegiatan ini jadi momentum meningkatkan tali silaturahmi antar komunitas sekaligus menjadi contoh bagi komunitas lainnya untuk tidak terlibat dalam aksi anarkis
dan mengutamakan keselamatan berkendara, serta berterima kasih kepada Polda Kalsel yang turut berkolaborasi dalam kegiatan ini. Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan kreatif ini yang menggabungkan unsur musik, fashion, dan skuter dalam satu semangat kebersamaan dan ekspresi budaya serta menjadi wadah berkumpulnya berbagai komunitas dengan semangat toleransi, inovasi, dan kolaborasi yang tinggi di Kota Banjarmasin. Saya yakin kegiatan ini dapat berdampak positif bukan hanya dalam membangun komunitas dan ekspresi diri generasi muda di Kota Banjarmasin, tetapi turut menggerakkan ekonomi kreatif lokal kita, mulai dari pelaku thrift, tenan kopi, musisi, hingga para pengrajin dan pelaku UMKM lainnya. Oleh karena itu, mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan antar komunitas, menyebarkan semangat damai dan menjaga keberagaman di Kota Banjarmasin. Saya ucapkan selamat menikmati rangkaian kegiatan Banjarmasin Mods May Day 2025, tingkatkan kreativitas dan jaga terus ketertiban, keamanan, serta kebersihan lingkungan kita. Di akhir acara, para peserta menyatakan sikap menolak tindakan anarkis, tawuran, balap liar, dan aksi premanisme, dan siap membantu Polda Kalimantan Selatan memelihara Kamtibmas di daerah ini. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin kian serius menangani permasalahan sampah, tak terkecuali di tempat penampungan sementara, seperti halnya di TPS RK Ilir akan dibenahi. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin memantau sekaligus ikut gotong royong membersihkan tempat penampungan sementara TPS di kawasan RK Ilir Senin 12 Mei 2025. Dalam kegiatan itu, Yamin menemukan berbagai jenis sampah yang dibuang sembarangan, termasuk sampah berbahaya seperti pecahan kaca dan benda tajam lainnya. Hal tersebut menjadi sorotan serius karena dapat membahayakan petugas kebersihan. Ini adalah tempat sampah pembuangan yang digunakan. Siapa aja boleh buang sebenarnya. Ini bagus juga kaca ini. Nggak boleh sembarangan buang. Selain masalah jenis sampah, ia juga mencatat bahwa akses menuju TPS RK Ilir masih sulit bagi paman gerobak, yang beberapa di antaranya bahkan tidak bisa mencapai titik pembuangan karena kondisi jalannya yang tidak memungkinkan, sehingga nantinya akan dibenahi secara bertahap. Sementara untuk mengurangi beban di kawasan RK Ilir yang dinilai sudah overload, Wali Kota menyampaikan rencana strategis dengan memecah penampungan sampah di beberapa kelurahan lain di Banjarmasin. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan distribusi sampah yang lebih merata dan efisien. Kalau ulun perkirakan misalnya satu kontainer atau satu dump truck itu bisa 17 gerobak Pak. Satu truk Pak. Satu truk bisa untuk 17 gerobak bisa Pak. 17 gerobak untuk satu truk. Jadi kalau di sini misalnya 30 gerobak, ada kemungkinan 2 truk Pak. 2 truk yang disiapkan. Cuman ya, ulun pengennya dipecah Pak supaya di sini kada terlalu gemuk kayak itu Pak. Sama kayak kita membuat di HKSN Cemara, jadi kada gemuk ya, dipecah. Itu konsep yang berhasil lah ya, yang di Cemara jadi. Yamin juga mengajak seluruh warga untuk meningkatkan kesadaran dalam membuang sampah dengan benar dan tepat waktu. Ia menegaskan bahwa upaya menjaga kebersihan kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan Kebun Binatang Jahri Saleh akan berubah status menjadi Taman Edukasi Satwa. Selengkapnya sesaat lagi.